Selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai Mamis, di video kali ini aku mau membuat kue tradisional khas Bali. Kali ini aku mau membuat klepon Bali yang unik, bentuknya lonjong bukan bulat. Dan pada waktu dimakan, klepon Bali ini gula merahnya akan meletus dan lumer di dalam mulut. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita siapkan dulu setengah butir kelapa parut, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan, kita robek-robek agar aromanya lebih wangi. Selanjutnya kita aduk ya, agar garamnya tercampur rata. Kemudian kita kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat ya kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan gula merah yang sudah dicairkan. Ini dibuat dari 150 gram gula merah, dilarutkan dengan 150 ml air. Lalu rebus hingga mendidih, kemudian disaring. Step berikutnya, masukkan 200 gram tepung ketan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Masukkan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk sampai tercampur rata, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 12 lembar daun suji diiris halus. Kalau tidak ada, boleh skip, ganti dengan pasta pandan secukupnya. Kemudian ini 10 lembar daun pandan sudah diiris halus. Dan yang ini 210 ml santan encer. Kita masukkan irisan daun pandan dan suji ke dalam mangkok blender. Tambahkan santan encer. Kemudian kita blender hingga halus. Step berikutnya, kita saring jus daun pandan dan suji, kemudian ditakar sebanyak 210 ml. Aku tambahkan sedikit pasta pandan ya, untuk menguatkan warna hijau agar tidak pucat. Boleh skip kalau warna hijaunya sudah cakep. Kita aduk rata. Pindahkan santan pandan ke panci kecil. Selanjutnya kita masak santan pandan hingga mendidih sambil diaduk ya. Nah, ini santan pandannya sudah mendidih, matikan api kompor, kita angkat. Kemudian langsung saja ya, tuang santan pandan yang masih panas ke dalam campuran tepung ketan dan tepung tapioka tadi. Kita aduk dengan spatula kayu hingga tercampur rata. Selanjutnya kita aduk dengan tangan sampai tercampur rata, sampai kalis. Nah, ini adonan kleponnya sudah tercampur rata dan sudah kalis ya. Ambil setengah sendok makan adonan klepon. Kalau lengket tangannya dibalut dengan sedikit tepung tapioka. Lalu kita bentuk lonjong dulu.
Kemudian kita lubangi buat seperti mangkok, seperti mau membuat pempek kapal selam. Dengan dibantu ibu jari dan telunjuk sambil diputar-putar. Kemudian ditekan ke telapak tangan sehingga membentuk mangkok dan lubang yang dalam. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita isi dengan gula merah cair. Nah, ini ciri khas dari klepon Bali ya, pakainya gula merah cair, bukan gula merah yang disisir halus. Lalu kita tutup rapat bagian atasnya. Setelah itu kita bentuk runcing di bagian ujungnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam rebusan air mendidih. Masak hingga matang dan mengapung. Nah, ini sudah ada yang mengapung dan sudah matang. Kita angkat ya. Lalu masukkan ke kelapa parut. Kemudian kita balur klepon dengan kelapa parut. Nah, ini klepon Balinya sudah jadi. Bentuknya lonjong ya, bukan bulat seperti klepon pada umumnya. Warna hijaunya cakep dari pandan dan daun suji. Aku cobain ya. Rasanya enak, teksturnya kenyal dan lembut. Meskipun sudah dingin, teksturnya tidak keras. Nah, ini gula merahnya lumer. Kalau dimakan langsung masuk satu buah klepon. Dan rasakan sensasi gula merahnya ya, meletus dan lumer di dalam mulut. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Tak heran jika lemper ketan selalu jadi kue jajan favorit dan paling diminati semua orang. Hai semua, kali ini aku mau share resep dan cara membuat lemper ketan kuning isi tumisan ayam. Dijamin banyak yang suka karena rasanya yang enak, pulen, gurih, dan wangi. Yuk simak videonya dan nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian direndam semalaman atau direndam minimal 2 jam. Selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya, alas dengan daun pisang. Kemudian masukkan beras ketan, kita kukus dulu beras ketannya sampai setengah matang, kurang lebih selama 25 menit. Selanjutnya, sambil menunggu beras ketan yang dikukus, kita siapkan 300 gram daging ayam yang sudah direbus hingga matang, kemudian disuir kecil-kecil. Setelah itu kita siapkan bumbunya. Di sini ada 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 1 batang serai digeprek, kemudian di sini ada 2 butir kemiri, lalu ini 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian ini 3 lembar daun jeruk, kita buang tulang daunnya, 1 lembar daun salam. Nah, ini untuk bumbu masaknya ya, sudah aku siapkan. Di sini ada 3 sendok teh gula pasir,
1/4 sendok teh lada, 1/4 sendok teh garam. Nah, ini setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan yang ini 1 sendok teh ketumbar bubuk. Selanjutnya masukkan ke dalam mangkok blender bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Kemudian tambahkan air secukupnya, lalu masukkan minyak secukupnya. Kemudian kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Selanjutnya panaskan dulu minyak secukupnya. Nah, jika sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai harum. Kemudian kita masukkan juga bumbu dapur. Tumis sampai harum. Nah, jika bumbunya sudah layu dan sudah harum, kita masukkan ayam suwir. Setelah itu masukkan gula, lada, garam, kaldu ayam bubuk, dan ketumbar bubuk. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Sekarang masukkan 100 ml santan. Kita aduk dan masak sampai santannya menyusut. Nah, ini santannya sudah menyusut, sudah kering. Kita angkat tumisan ayam. Sekarang kita siapkan teflon. Masukkan 400 ml santan dari 1 butir kelapa. Tambahkan 1,5 sendok teh garam. Kemudian masukkan 2 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek. Lalu kita masukkan juga 5 lembar daun pandan. Dirobek-robek ya daun pandannya supaya aroma pandannya lebih keluar. Sekarang kita masak santannya sampai mendidih sambil diaduk ya supaya santannya tidak pecah. Nah, kalau santannya sudah mendidih, yuk sekarang kita angkat. Selanjutnya kita mau lihat ketan yang sudah dikukus selama 25 menit tadi. Nah, ini ketannya sudah setengah matang, kita angkat. Nah, sekarang langsung saja ya kita masukkan ketan yang masih panas tadi yang baru kita angkat ya ke dalam santan yang juga masih panas. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata, sampai santannya kering, terserap oleh ketan. Nah, sekarang santannya sudah kering ya, sudah terserap oleh ketan. Kita panaskan panci kukusan, kemudian masukkan ketan kuning. Nah, kita kukus ketan kuningnya selama 30 menit atau sampai matang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, ketan kuningnya sudah matang dan wangi sekali. Yuk kita angkat. Nah, sekarang kita bungkus ya. Ambil 1 sendok makan munjung ketan kuning, kemudian kita pipihkan bentuk cekungan. Setelah itu kita isi dengan tumisan ayam, kemudian kita tutup tumisan ayamnya, bungkus bentuk lonjong. Nah, kita bentuk lemper kuningnya seperti ini.
Sekarang kita siapkan 2 lembar daun pisang, ukurannya kurang lebih 5 ruas daun pisang. Terus lembar daun yang kedua ukurannya lebih kecil ya. Daun yang lebih kecil kita potong selebar lemper kurang lebihnya seperti ini. Pertama kita bungkus dulu lempernya dengan daun yang lebih besar. Sekarang kita selipkan daun yang lebih kecil seperti ini. Setelah itu kita tutup ujung-ujungnya seperti ini. Nah, ini sisa daun kita lipat ke atas. Kalau daunnya kepanjangan, kita gunting dulu. Nah, untuk menguncinya tinggal kita selipkan ke sini. Nah, mudah sekali kan cara membungkusnya. Ini tinggal kita rapikan saja. Nah, ini hasilnya rapi dan bagus ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kita buka dulu lempernya. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Rasanya enak dan gurih, ketannya itu pulen dan wangi. Cocok sekali buat ide jualan dan bisa untuk acara. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Beras ketan memang selalu enak dibuat jadi kue jajan pasar. Contohnya, kue ketan kuning unti kelapa ini. Cocok sekali buat ide jualan. Hai semua, kali ini aku mau buat kue ketan kuning unti kelapa. Rasanya enak, pulen dan legit. Suka sekali dengan kue jajan pasar yang satu ini, cocok buat ide jualan dan acara. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan 300 gram kelapa yang diparut kasar, masukkan ke dalam kuali atau teflon. Kemudian tambahkan 125 gram gula merah yang sudah disisir halus. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 3 lembar daun pandan. Kemudian masukkan 100 ml air. Sekarang kita masak unti kelapa hingga gulanya larut, tercampur rata dan matang dan sampai agak kering. Nah, ini unti kelapanya sudah tercampur rata, warnanya sudah cakep ya dan juga sudah kering. Sekarang kita angkat. Sementara itu kita sisihkan dulu unti kelapanya. Sekarang kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian direndam semalaman atau minimal 2 jam. Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian alas dengan daun pisang. Setelah itu, masukkan beras ketan. Kita kukus beras ketan selama 20 menit. Sambil menunggu, kita siapkan teflon, masukkan 400 ml santan. Tambahkan 1,5 sendok teh garam. Masukkan 2 sendok teh kunyit bubuk. Tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek. Setelah itu kita masukkan 5 lembar daun pandan, robek-robek daun pandannya supaya wangi. Sekarang kita masak santan hingga mendidih sambil diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita angkat juga beras ketan yang sudah dikukus selama 20 menit.
Nah, sekarang langsung saja kita masukkan ketan yang masih panas yang baru kita angkat tadi ke dalam santan yang juga masih panas. Sekarang kita aduk ya sampai santannya kering, terserap oleh ketan. Diaduk terus ya sampai tercampur rata sampai santannya kering. Nah, sekarang ketannya sudah tercampur rata ya, santannya juga sudah kering, sudah diserap oleh ketan. Selanjutnya kita masukkan ketan kuning ke dalam panci kukusan. Selanjutnya, kukus ketan kuning selama 30 menit atau hingga matang dengan api sedang. Nah, ini ketan kuningnya setelah dikukus selama 30 menit. Jika sudah matang dan pulen seperti ini, kita angkat ya. Selanjutnya kita ambil cetakan kue yang motifnya seperti ini, kemudian masukkan dulu 1 sendok makan unti kelapa, kemudian ini kita tekan-tekan ya supaya padat. Kemudian masukkan ketan kuning, kita isi sampai 3/4 penuh. Setelah itu dipadatkan sambil ditekan-tekan. Nah, jika sudah dipadatkan, sekarang kita ambil daun pisang, lalu kita buka, lepaskan dari cetakan. Nah, ini dia ketan kuning unti kelapanya sudah jadi ya. Hasilnya cakep banget. Nah, ini untuk ide jualan ya. Kita kemas ketan kuning ke dalam box mika kecil seperti ini. Kemudian atasnya diberi stiker ucapan terima kasih. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, yuk sekarang kita cobain ya ketan kuningnya. Rasanya enak, ketannya pulen, gurih, dan wangi. Cocok sekali dimakan dengan unti kelapa yang legit. Sungguh perpaduan yang pas. Kue ini cocok sekali buat ide jualan dan untuk acara karena cara buatnya lumayan mudah. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar dari bahan ketan. Sekilas kue ini mirip dengan wajik atau ongol-ongol, tapi ini bukan kue wajik atau ongol-ongol. Kue ini namanya ketan salak, jarang ada yang jual. Rasanya enak, legit, pulen dan gurih. Dibalur dengan kelapa parut, rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya. Nah, untuk bahannya pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 3 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek supaya aroma pandannya lebih wangi. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Masukkan kelapa parut, kita kukus selama 15 menit. Nah, jika sudah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Siapkan panci, kemudian masukkan 150 gram gula merah. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Setelah itu masukkan 300 ml air. Sekarang kita masak sampai gulanya larut.
Nah, jika gulanya sudah larut, sekarang kita angkat. Selanjutnya, siapkan 500 gram beras ketan, kita cuci bersih, kemudian direndam semalaman atau direndam minimal 2 jam. Masukkan ketan ke dalam wadah panci atau teflon. Setelah itu, tambahkan cairan gula merah yang masih panas sambil disaring ya. Kemudian kita aduk dulu sampai rata. Nah, supaya wangi, kita tambahkan 6 lembar daun pandan. Sekarang kita masak ketan sampai cairan gulanya menyusut atau sampai agak kering. Nah, kalau cairan gulanya sudah menyusut, sekarang kita angkat. Selanjutnya, kita panaskan panci kukusan sebelumnya. Lalu alas dulu dengan daun pisang. Kemudian masukkan ketan yang sudah diaron. Selanjutnya kukus ketan selama 45 menit atau hingga matang. Nah, setelah dikukus selama 45 menit, sekarang kita angkat ketan salaknya. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 22 cm x 22 cm, tingginya 4 cm. Alas dengan daun pisang, kemudian oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Setelah itu kita cetak ketan salak, masukkan ke dalam loyang. Selanjutnya kita ratakan sambil dipadatkan. Nah, jika sudah padat, ini kita diamkan dulu sampai dingin, sampai set dulu. Nah, sekarang ketan salaknya ini sudah dingin dan sudah set. Kita sisir dulu pinggiran loyang. Selanjutnya, kita keluarkan ketan salak dari loyang. Sekarang kita potong-potong dulu jadi 6 baris. Nah, selanjutnya ini kita potong lagi jadi 4 bagian. Nah, setelah kita potong-potong ketan salaknya, hasilnya seperti ini. Sekarang kita masukkan ketan salak ke dalam kelapa parut. Kita balur ketan salak dengan kelapa parut. Nah, untuk ide jualan ya, supaya tampilannya jadi lebih manis, kita lilit tengahnya, bagian tengahnya dengan daun pisang seperti ini. Selanjutnya, ini buat ide jualan, siapkan mika. Kita masukkan 2 pieces kue ketan salak seperti ini.
Terima kasih sudah menonton. Support Roslyn's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, jangan lupa ya, nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, yuk sekarang kita cobain ketan salaknya. Rasanya enak, legit, dan pulen. Enak sekali dimakan dengan kelapa parut. Cocok buat ide jualan. Nah, selamat mencoba. Semoga bisa bermanfaat. Lemper itu ternyata banyak sekali variannya, ada yang diisi ayam, abon, dan ebi. Cara bungkusnya pun beraneka rupa. Hai semua, kali ini aku mau buat kue tradisional dari Kalimantan Barat. Namanya kue pengkang, sejenis lemper, tapi isinya ebi. Rasanya enak, sedap, dan gurih. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama siapkan setengah butir kelapa parut, kemudian masukkan ke dalam teflon. Kita sangrai kelapa sampai kering, wangi, dan berwarna golden brown. Nah, ini kelapanya sudah kering, wangi, dan sudah berwarna golden brown. Kita angkat. Setelah dingin, kita masukkan kelapa sangrai ke dalam mangkok chopper atau blender. Selanjutnya kita haluskan kelapa sangrai, jangan sampai berminyak. Selanjutnya siapkan 40 gram ebi, lalu tambahkan 2 siung bawang putih dan 6 butir bawang merah. Kita masukkan bawang putih dan bawang merah ke dalam mangkok blender, tambahkan minyak sayur secukupnya dan masukkan juga air secukupnya. Kita haluskan bawang putih dan bawang merah. Sekarang panaskan minyak sayur secukupnya. Setelah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita tumis sampai harum. Selanjutnya masukkan ebi yang sudah dihaluskan. Kita masak sampai matang dan harum. Nah, ini ebinya sudah harum dan sudah matang. Kita masukkan setengah sendok teh garam dan 4 sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata. Matikan api kompor, lalu kita masukkan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan 500 gram beras ketan, kemudian kita kukus dulu beras ketannya selama 25 menit dengan api sedang. Berikutnya kita siapkan 300 ml santan kental, masukkan ke dalam teflon, tambahkan 1,5 sendok teh garam, kemudian masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek, tambahkan 1 lembar daun salam. Sekarang kita masak santannya sampai mendidih. Nah, jika santannya sudah mendidih, kita angkat. Kemudian kita angkat juga ketan yang sudah dikukus selama 25 menit tadi. Selanjutnya langsung saja kita masukkan ketan ke dalam santan yang masih panas. Sekarang kita aduk ketannya sampai santannya menyusut. Nah, ini santannya sudah kering, sudah terserap oleh ketan. Selanjutnya, masukkan ketan ke dalam panci kukusan. Kita kukus ketan selama 30 menit atau sampai matang dengan api sedang. Supaya wangi, boleh tambahkan 2 atau 3 lembar daun pandan.
Nah, setelah dikukus selama 30 menit, sekarang kita angkat ketannya. Siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih, kemudian dipanggang sebentar sampai layu atau sampai lembut. Kita gulung daun bentuk kerucut seperti ini. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan ketan, kita tekan-tekan, ratakan permukaannya. Selanjutnya, masukkan isian. Kemudian ditutup dengan ketan, kita tekan-tekan supaya padat. Sekarang kita bungkus, tutup daunnya. Nah, ini sisa daunnya kita gunting supaya rapi. Selanjutnya kita kunci, sematkan dengan tusuk gigi. Nah, ini hasil jadinya nanti seperti ini ya. Siapkan panggangan, oles tipis dengan minyak sayur. Kemudian kita panggang lemper pengkang sebentar sampai harum. Kita balik lemper pengkangnya, panggang lagi sisi sebelahnya sampai harum. Nah, jika kedua sisi lemper sudah dipanggang dan sudah harum, kita angkat. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, yuk sekarang kita cobain ya lemper pengkangnya. Kelihatannya enak dan sedap ya. Rasanya enak banget, gurih sekali, serundeng kelapanya manis-manis gurih. Enak banget, cocok buat ide jualan dan untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua. Hari ini aku pengen makan lemang, tapi di sini susah cari yang jualan lemang. Jadi di video kali ini aku mau share resep dan cara membuat lemang sendiri di rumah tanpa bambu. Tapi hasilnya tetap enak seperti lemang yang dibuat dengan bambu. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam semalaman atau minimal 2 jam. Kita panaskan dulu panci kukusan sebelumnya, lalu ini kita alas dengan daun pisang. Kemudian masukkan beras ketan, kita kukus beras ketan selama 25 menit. Sekarang siapkan 500 ml santan dari 1 butir kelapa. Kita masukkan santan ke dalam wok pan atau kuali. Tambahkan 2 sendok teh garam dan 5 lembar daun pandan. Sekarang kita masak santan sampai mendidih. Nah, jika santannya sudah mendidih, kita angkat ya. Sekarang kita angkat ketan yang sudah dikukus selama 25 menit.
Selanjutnya kita masukkan ketan yang baru diangkat tadi dan masih panas ke dalam santan yang masih panas yang baru diangkat. Kemudian kita aduk ketan sampai santannya menyusut dan terserap oleh ketan. Nah, sekarang kita diamkan dulu ketannya sampai dingin, sampai uap panasnya hilang. Nah, ini ketannya setelah kita diamkan ya sampai agak dingin. Sekarang kita siapkan daun pisang yang sudah dicuci bersih dan sudah dilayur di atas api kompor atau bisa juga dijemur di bawah sinar matahari sampai layu. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan mangkok tin bol ukuran 200 ml. Ambil ketan, kita takar ketan sebanyak 2 mangkok. Kemudian ini kita satukan ya sambil dipadatkan. Lalu nanti ini dibentuk lonjong dan memanjang seperti pempek lenjer atau seperti lontong. Nah, jadinya seperti ini ya. Sekarang kita bungkus dengan daun pisang. Kita bungkus lemang dengan daun pisang sambil dipadatkan. Kemudian kita sematkan ujungnya dengan tusuk gigi. Panaskan panci kukusan sebelumnya ya. Kita kukus lemang selama 45 menit. Nah, setelah dikukus selama 45 menit, sekarang kita angkat. Sekarang kita siapkan grill pan atau pakai fry pan teflon juga bisa. Kita mau panggang lemangnya sebentar agar aromanya sama seperti lemang yang dibuat dengan bambu. Kita panggang lemang sampai harum. Nah, ini lemangnya sudah wangi sekali ya. Sekarang kita angkat. Nah, ini lemangnya sudah set dan sudah suhu ruang. Yuk, sekarang kita potong. Nah, seperti ini ya, tampak bagian dalam lemang, teksturnya cakep, aromanya enak, wangi sekali. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Nah, seperti ini ya tampak bagian dalam tekstur dari lemang. Aromanya enak, wangi sekali. Rasanya juga enak, mirip dengan lemang yang dibuat dari bambu. Senang sekali sekarang sudah bisa buat lemang sendiri di rumah, sudah tidak perlu lagi membeli di luar. Oke, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat.